Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang jujur aja sering banget salah dipahami, manajemen proyek. Biasanya nih kalau dengar kata manajemen proyek, yang kebayang di kepala tuh tumpukan dokumen tebel, teori yang ngebosenin, atau ya rapat yang nggak kelar-kelar. Tapi santai, hari ini kita nggak akan bahas yang kayak gitu. Kita bakal bongkar semuanya dan langsung terjun ke dunia nyata manajemen proyek yang berantakan, kacau, tapi seru banget. Udah siap ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di balik teori-teori kampus? Yuk, kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kalian mikir kalau ngelola proyek itu tuh cuman soal bikin timeline atau jadwal yang cantik di layar komputer? Kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngira kalau rencananya udah kelihatan rapi, pelaksanaannya pasti bakal mulus. Tapi hari ini, saya mau naruh kalian di kursi panas. Kita bakal tantang semua asumsi kalian tentang apa yang benar-benar dilakuin sama seorang project manager tiap harinya. Nah, struktur yang lagi kita bahas ini benar-benar gambarin akar dari salah paham tadi. Ini namanya Work Breakdown Structure atau WBS. Yang versi, wah sempurna banget lah, super terorganisir, kotak-kotaknya simetris, hierarkinya jelas banget. Ini tuh versi ideal yang sering banget kita temuin di buku teks kuliah. Semuanya kerasa ada di tempatnya, tugas-tugas dibagi dengan sangat rapi, ngelihatnya aja udah memuaskan banget ya kan? Terus, pas rencana super rapi tadi diubah ke dalam bentuk waktu, jadilah Gantt chart standar kayak gini. Kelihatan indah banget dan pastinya ngerasa terkontrol banget dong. Warnanya pas, setiap tahapannya ngalir gitu aja dari satu fase ke fase lain tanpa hambatan apapun. Di atas kertas, semuanya kelihatan seolah-olah kita udah pasti menang. Tapi ingat, ini tuh cuma gambarin situasi yang tenang banget tepat sebelum sebuah proyek yang sebenarnya itu dimulai. Tapi disinilah letak serunya. Kerangka kerja standar industri kayak PMBOK misalnya, itu ngejabarin ada setidaknya 47 proses yang dibagi ke 5 kelompok waktu. Inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, sampai penutupan. Wah, ngapalin 47 langkah itu mungkin bikin kalian ngerasa udah jadi masternya. Tapi ya, realitanya di lapangan nggak seindah itu. Kehidupan nyata itu bukan cuma sekedar nyentang daftar proses itu satu-satu secara berurutan. Nggak semudah itu. Makanya, poin krusialnya di sini adalah kita harus nyederhanain kerangka kerja yang kaku tadi jadi sesuatu yang lebih dinamis. Daripada pusing ngapalin puluhan proses, mending kita ubah mindset kita ke 4 target inti ini. Pertama, scope atau ruang lingkup. Sebenarnya apa sih yang lagi kita bangun? Kedua, time. Kapan ini harus beres? Ketiga, cost. Butuh budget berapa? Dan keempat, quality. Sebagus apa standar yang harus kita capai? Jangan anggap ini cuma daftar checklist ya, ini tuh 4 target utama yang saling nempel satu sama lain. Melenceng di satu titik aja, wah keseimbangan seluruh proyek kalian bisa langsung goyah. Nah, buat bisa tepat sasaran ke 4 target inti tadi, pastinya kita nggak bisa maju dengan tangan kosong dong. Kita butuh 4 alat pendukung penting ini buat senjata sehari-hari. Pertama, sumber daya manusia. Siapa nih orang-orang hebat yang bakal ngerjain ini? Kedua, komunikasi. Gimana caranya biar semua orang tetap sejalan dan nggak miskom? Ketiga, risiko. Skenario terburuk apa aja yang bisa ngancurin rencana kita? Dan keempat, pengadaan. Barang atau pihak luar apa aja yang perlu kita beli buat nyampe target tadi? Terus pertanyaannya, gimana cara nyatuin ini semua? Jawabannya, manajemen integrasi. Coba bayangin ini tuh kayak tombol kendali utama di ruang kokpit pesawat. Manajemen integrasi ini adalah kemampuan menyeluruh buat mastiin semua elemen proyek kalian, mulai dari waktu, biaya, tim, sampai komunikasi, itu benar-benar terhubung, terkoordinasi, dan selaras sempurna. Tanpa tombol kendali utama ini, proyek kalian ujung-ujungnya cuma bakal jadi sekumpulan tugas acak yang bisa runtuh kapan aja. Tapi, tunggu dulu. Sehebat apapun kalian ngatur tombol kendali utama tadi, tetap ada satu variabel liar yang susah ditebak, manusia. Disinilah manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder management masuk sebagai cek realitas paling nyata. Ini bukan cuma soal kita harus ramah sama orang ya, ini tentang gimana kita bisa ngenalin dan ngelola ekspektasi orang-orang yang beneran punya kuasa atas proyek itu. Kenapa? Karena mereka inilah yang bisa dorong proyek kalian sampai sukses besar atau sebaliknya, ngancurin rencana paling sempurna kalian sampai gagal total. Oke, sekarang mari kita mundur dikit dan lihat gambar besarnya. Matriks yang kelihatan kompleks ini sebenarnya ngerangkum semua hal yang baru aja kita bahas. Di sini kalian bisa lihat ada 10 bidang pengetahuan yang membentang vertikal, ngelewatin 5 tahapan proses yang horizontal. Setelah ngobrolin tadi, grafik ini udah nggak kelihatan kayak tabel yang bikin pusing lagi kan? Kalian bisa jelas lihat gimana alat pendukung, target inti, dan kendali utama itu jalan barengan di setiap fase hidup sebuah proyek. Sip, teori memang bagus, tapi kayaknya kurang nendang kalau nggak dipraktekin. Mari kita main simulasi sebentar, dan saya pengen kalian benar-benar bayangin lagi ada di posisi ini. Kalian adalah manajer proyeknya. Misinya,
ngeluncurin aplikasi absensi kampus di HP dalam waktu tepat 3 bulan. Rencana udah disetujui, tim udah kumpul, budget udah cair. Wah, semuanya kerasa aman terkendali. Tiba-tiba, boom, kekacauan dimulai. Pihak rektorat mendadak nelpon dan minta peluncuran dipercepat. Tenggat waktu dimajuin sebulan penuh. Deg-degan nggak tuh? Tuas waktu kalian baru aja ditarik paksa. Belum juga kalian sempat narik napas buat rombak jadwal, masuk email dari bagian keuangan. Katanya ada pemotongan subsidi kampus, jadi budget proyek kalian disunat 30%. Gila kan? Sekarang bukan cuma waktu kalian yang makin mepet, tapi duit buat ngerjainnya juga nyusut drastis. Rencana elegan yang kita bahas di awal tadi, fix langsung hancur berkeping-keping. Dan seakan belum cukup, ini dia pukulan telaknya. Sore itu juga, programmer utama kalian ngetuk pintu terus ngasih surat resign. Ini beneran krisis total. Waktu dipotong, budget disunat, dan sekarang aset manusia paling krusial kalian malah cabut. Semuanya di hari yang sama. Area-area pengetahuan yang kita pelajarin tadi sekarang lagi tabrakan hebat. Seakan-akan pada teriak minta perhatian kalian sekarang juga. Nah, skenario barusan itu contoh sempurna dari apa yang namanya efek domino. Dan ini penting banget buat dipahami. Di ruang kendali, kalau satu variabel aja digeser, yang lain bakal otomatis ngerespons. Kalian motong waktu pengerjaan, otomatis biaya bakal bereaksi. Mungkin kalian jadi butuh bayar lemburan, padahal kan budget baru aja dipotong. Terus, siapa yang harus ngalah? Yap, ruang lingkup atau skopnya. Kalian terpaksa harus ngambil keputusan pahit buat ngebuang beberapa fitur dari aplikasi itu. Semuanya ini benar-benar soal menjaga keseimbangan yang dinamis. Coba tarik napas dulu pelan-pelan. Kita turunin dikit ya tensinya. Karena justru di situasi kayak ginilah profesionalisme seorang project manager itu diuji. Kita punya alat, salah satunya matriks penilaian resiko ini, buat ngeberesin kekacauan. Manajer proyek yang jago tuh nggak cuma pasrah pas krisis datang. Mereka udah memprediksi kemungkinan dan dampaknya di matriks ini jauh-jauh hari. Alat ini yang ngebantu kita ngemitigasi bencana-bencana kayak risetnya programmer tadi, sebelum masalah itu sempat ngancurin seluruh proyek. Terus, pas lagi di tengah badai krisis kayak gitu, pegangan kita apa dong? Coba perhatiin dokumen Project Charter atau piagam proyek ini, terutama di bagian ruang lingkupnya. Ini tuh jangkar penyelamat kalian. Kalau kalian harus mutusin fitur apa yang dibuang, atau pas lagi negosiasi deadline baru, dokumen inilah yang jadi patokan. Dokumen ini ngasih tahu bagian mana yang masih bisa dinegosiasi, dan bagian mana yang benar-benar harga mati demi nyelesain tujuan bisnisnya. Dari simulasi yang bikin deg-degan tadi, ada satu kebenaran besar yang bisa kita ambil. Selama ini, ada mitos yang bilang kalau proyek itu gagal murni gara-gara masalah teknis saja. Misalnya, codingan yang jelek. Tapi kenyataannya, nggak gitu. Proyek itu gagal total biasanya karena skopnya yang emang nggak pernah jelas dari awal, karena komunikasi antara tim yang amburadul, risiko yang dicuekin gitu aja, dan suara stakeholder yang diabaikan. Intinya, kegagalan itu terjadi karena kita gagal melola area-area yang saling nyambung tadi. Buat ngatasin itu semua, coba deh perhatiin ilustrasi pesat kendali ini. Lihat posisi manajemen integrasi yang ada persis di tengah-tengah. Tugasnya ini bukan sekedar urusan admin biasa loh. Manajemen integrasi itu ibarat urat nadi. Dia terus-terusan nerima input soal masalah waktu atau budget yang tiba-tiba muncul, memprosesnya, terus ngasih instruksi baru ke bagian SDM atau kualitas. Ini tuh bener-bener otaknya dari operasi penyimbangan dinamis yang baru aja kita simulasikan tadi. Dan pastinya, biar semua integrasi tadi bisa jalan mulus, kalian bakal bergantung banget sama garis hidup yang satu ini, komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan. Nutup-nutupin kabar buruk soal budget yang dipotong atau programmer yang resign itu nggak bakal ngebantu siapapun. Komunikasi yang jujur dan transparan adalah satu-satunya tameng kalian buat bertahan ngadepin segala revisi, drama, dan kejutan bareng tim dan klien. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, nilai jual utama seorang manajer proyek itu bukan di seberapa jago dia bikin rencana awal yang kaku. Kerjaan real kalian itu justru buat navigasiin konflik yang terus-terusan muncul di antara semua area proyek tadi. Kalian tuh dibayar buat nyesuaiin target dengan cepat pas keadaan lagi kacau, dan nge-manage ekspektasi klien secara real time. Kalian tuh nahkoda di tengah badai, bukan cuma sekedar orang yang ngegambar peta jalannya. Sebagai penutup, ada satu kutipan yang dalam banget dari bahan bedah materi kita kali ini, dan saya pengen kalian benar-benar meresapi ini. Dengerin ya, kalau kalian cuma ngerti soal ruang lingkup, kalian belum jadi manajer proyek. Kalau kalian cuma ngerti soal garis waktu, kalian juga bukan manajer proyek. Tapi kalau kalian paham semuanya dan mampu nyimbangin itu semua di tengah kekacauan, barulah kalian layak dipanggil seorang PM. Keren banget kan? Pada akhirnya, ini bukan cuma sekedar urusan nyoret-nyoret tugas di daftar to-do list. Ini tentang gimana cara memimpin dengan cerdas di tengah ketidakpastian.
Jadi setelah ngelihat sendiri realita dan seberapa dinamisnya ngenakodain sebuah proyek, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Apakah kalian siap buat melangkah masuk ke dalam ruang perang di proyek kalian selanjutnya? Tetap semangat belajar, terus beradaptasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.